bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Polsek Bahadopi menangkap residivis kasus pencurian. Ribuan jemaah haji Sulawesi Tengah dipulangkan dari Tanah Suci secara bertahap. Ribuan peserta mengikuti kejuaraan otomotif Bayangkara Cup di Palu. Kabupaten Donggala masuk 5 besar daerah dengan inflasi harga tertinggi di Indonesia. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan tingkat inflasi di Donggala mencapai 3,3%. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Donggala bekerja sama dengan Badan Usaha Logistik menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan melalui Rumah Pangan Kita ini dilakukan serentak pada 16 kecamatan di Kabupaten Donggala. Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga subsidi dari pemerintah daerah, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, telur, dan kebutuhan lainnya. Subsidi harga kebutuhan pokok tersebut rata-rata Rp5.000 hingga Rp10.000. 3 jenis komoditi yang paling diserbu warga adalah beras, cabai, dan minyak goreng. Gerakan pangan murah ini langsung diserbu warga Donggala. Mereka rela antri untuk mendapatkan beragam kebutuhan yang dijual lebih murah dibandingkan di pasar. Mereka senang karena kegiatan pasar murah ini sangat membantu warga yang sebagian mengalami kesulitan ekonomi. Memang tiba-tiba terjadi inflasi, kelangkaan macam minyak juga, sehingga Ibu Bupati langsung mengambil tindakan untuk melakukan pasar murah ini. Apa yang diminati masyarakat ini yang cepat habis apa ini? Sama antara beras dengan minyak. Antara beras dan minyak. Gerakan pangan murah ini diharapkan bisa dilakukan secara rutin agar dapat menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Sebanyak 1.473 peserta dari berbagai wilayah mengikuti event Bayangkara Otomotif 2025 di Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79. Pelepasan dipimpin langsung Irjen Polisi Agus Nugroho di halaman Makopolda Sulteng Sabtu pagi. Event ini terbagi dalam 3 kategori utama: Bayangkara Off-Road Avenger and Challenges, Bayangkara Trail and Enduro, serta Bayangkara Vespa Nambaso. Sebanyak 291 peserta mengikuti kategori Off-Road, 691 peserta Trail Enduro, dan 491 lainnya bergabung dalam komunitas Vespa. Kegiatan ini turut dimeriahkan atraksi komunitas otomotif. Masyarakat tampak antusias menyaksikan rangkaian acara. Dan seluruh peserta ini tidak hanya berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah semata, melainkan juga berasal dari Sulawesi Utara. Mana teman-teman dari Sulawesi Utara? Di belakang. Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan, sehingga ini diikuti oleh seluruh pecinta otomotif se-Sulawesi minus Sulawesi Tengah. Perjalanan panjang para rider dimulai dengan tantangan berbeda di setiap kategori. Vespa Nambaso jadi salah satu atraksi yang mencuri perhatian.
Lebih dari 490 penggemar Vespa dengan stilo klasik dan modifikasi unik menempuh jalur berliku melewati pemukiman hingga ruas jalanan kota Palu yang dipadati penonton. Sementara itu, kategori off-road dengan 291 peserta menawarkan sensasi berbeda. Kendaraan 4x4 dengan speed tinggi diuji ketangguhannya di lintasan tanah berlumpur, batu terjal hingga tanjakan ekstrim di Pegunungan Sigi. Dengan manuver tajam dan kontrol presisi, para off-roader dituntut tak hanya kuat tapi juga cerdas menaklukkan medan. Kategori Trail Adventure and Enduro menjadi yang terbanyak diikuti dengan 691 rider menaklukkan rute Palu Sigi Donggala. Jalur ini dipenuhi batas-batas alam yang menguji nyali. Pembalap melewati tebing curam, turunan terjal dan rute sempit di pedalaman. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Penyu hijau menjadi salah satu satwa langka yang kini populasinya terus menurun di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penyebabnya selain karena perburuan juga karena kerusakan habitat. Kondisi ini yang mendorong masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata bersama mahasiswa, pelajar, dan pemerhati lingkungan melakukan pelepas liaran puluhan anak penyu di Pantai Mapane Tambu, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala, Sabtu sore. Puluhan anak penyu atau tukik ini sebelumnya dibesarkan selama beberapa bulan sebelum dilepas ke laut. Desa Mapane Tambu selama ini menjadi salah satu kawasan konservasi penyu hijau di Kabupaten Donggala. Tidak hanya pelajar, mahasiswa, dan orang tua, kalangan anak-anak pun tak ketinggalan melepas tukik kembali ke habitatnya. Kita sedang melakukan pelepasan penyu dan di mana semoga anak-anak penyu yang dinamakan tukik ini kembali ke habitatnya dan bisa bertahan hidup lebih lama, dan juga kita sebagai seorang manusia untuk menjaga lingkungan kita dan menjaga habitat yang mereka punya dan juga ekosistem di dalamnya. Keberadaan Desa Mapane Tambu sebagai kawasan konservasi penyu hijau kini menjadi daya tarik masyarakat sekaligus menjadi destinasi wisata. Pengunjungnya tidak hanya warga setempat, tapi juga dari luar daerah. Penyu di pesisir pantai ini cukup banyak. Nah, sehingga juga kebetulan juga ini penyu adalah barang yang sangat suatu spesies hewan yang sangat dilindungi. Makanya kita fokusnya ke penyu, begitupun mangrove. Nah, akhirnya kita sama-sama pemuda, keresahan di masyarakat, kita bekerja sama, berkolaborasi, membuat bagaimana ada Pokdari Sintubu, terus konservasi penyu yang didukung oleh support pemerintah Desa Mapane Tambu, sehingga terbentuklah semua kegiatan ini dan tercantum dalam semua program kerja. Selain pelepas liaran tukik, juga dilakukan penanaman ratusan bibit pohon mangrove di lokasi tersebut. Selain menjaga kawasan pantai dari abrasi, juga memberi manfaat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat. Rahya Inaya melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Polasi, Tabe.